Perkenalkan, nama saya Umi. Di sini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu sumber daya alam. Nah, di video ini Umi akan menjelaskan tentang apa itu sumber daya alam dan jenis-jenis sumber daya alam. Yuk kita lihat video selanjutnya. Di sini ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam yakni segala macam hal yang berasal dari alam, yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan mensejahterakan kehidupan. Contohnya seperti air, udara, tanah, tumbuhan, dan hewan. Sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati disebut juga sumber daya alam biotik, yaitu semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam berupa makhluk hidup. Sedangkan sumber daya alam non-hayati atau sumber daya alam abiotik adalah semua kekayaan alam yang dimanfaatkan oleh manusia berupa benda mati. Nah, di sini sumber daya alam dibagi menjadi 4 jenis. Apa saja yang termasuk 4 jenis itu? Yuk kita simak video selanjutnya. Nah, di sini jenis yang pertama yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Contohnya seperti berikut. Contoh dari sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Di sini, Umi memberikan 3 contoh. Ada air, hewan, dan tumbuhan. Nah, di sini ada contoh yang kedua dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berdasarkan sifatnya. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu emas, batu bara, dan minyak bumi. Jenis yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan potensinya. Nah, di sini Umi akan memberikan contoh dari sumber daya alam berdasarkan potensinya. Contoh sumber daya alam materi seperti batu, besi, kayu, dan kapas. Nah, di sini ada sumber daya alam energi seperti sinar matahari, barang tambang, dan kincir angin. Yang ketiga, selanjutnya di sini ada sumber daya alam berdasarkan jenisnya, terbagi menjadi 2. Ada sumber daya alam hayati dan ada contoh sumber daya alam non-hayati. Yuk kita simak video selanjutnya. Contoh sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang dihasilkan dari makhluk hidup. Contohnya adalah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup atau disebut abiotik. Contohnya adalah air dan tanah. Yang keempat, di sini ada sumber daya alam berdasarkan nilai kegunaan atau ekonomisnya. Di sini ada contoh dari sumber daya alam ekonomis tinggi. Adalah sumber daya alam yang cara mendapatkannya membutuhkan biaya besar. Contoh sumber daya alam ekonomis tinggi adalah mineral-mineral seperti logam mulia, seperti emas, perak, dan intan.
Contoh yang kedua dari sumber daya alam berdasarkan ekonomisnya. Di sini ada sumber daya alam berdasarkan ekonomis rendah. Adalah sumber daya alam yang cara mendapatkannya dengan biaya yang cukup murah dan tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Contohnya seperti bahan bangunan, pasir, dan batu. Jadi, kesimpulannya adalah sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, tidak selalu tersedia. Maka, tugas kita harus menjaga dan melestarikan sumber daya alam agar terus dapat dimanfaatkan oleh manusia di masa depan. Yuk, mari kita jaga dan lestarikan sumber daya alam untuk masa depan yang lebih cerah. Nah, di sini Umi akan memberikan contoh soal, yaitu tentang sumber daya alam. Nah, contoh soalnya di sini seperti berikut. Berikut ini yang termasuk contoh dari sumber daya alam berdasarkan sifatnya. A. Emas, B. Tembaga, C. Nikel, D. Tumbuhan. Nah, pasti teman-teman sudah tahu ya jawabannya apa. Baiklah, itu saja penjelasan dari Umi. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan materi dari Umi tentang sumber daya alam. See you!